SPDSD, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta tenaga kependidikan SD 2 di Kaliaman. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga pada siang hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif calon penggerak angkatan 9 oleh Bu Nurmalita. Saya kedua kalinya sholawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya dari kiamat nanti, amin. Saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Adapun acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga penyampaian diseminasi, yang keempat lain, yang kelima penutup. Acara pertama yaitu pembukaan. Untuk yang beragama Islam nanti kita membaca basmalah bersama-sama. Untuk yang beragama lain menyesuaikan. Untuk yang beragama Islam saya nyatakan mari membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah kepada Ibu Kusmiati SPDSD, kami persilakan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Selamat siang Bapak dan Ibu yang saya hormati. Salam sejahtera untuk kita semua. Tak henti-hentinya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena limpahan nikmat, berkah dan anugerahnya di siang yang cukup cerah ini. Kita masih diberi kesempatan untuk dapat melakukan aktivitas kita. Setelah dari pagi hingga siang tadi kita membersamai anak-anak, istirahat sebentar, kemudian siang ini kita melanjutkan aktivitas kita, di mana kita akan memperoleh ilmu penyebaran dari praktik baik budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Nurmalita SPD. Beliau merupakan calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Jepara. Untuk itu saya mengucapkan selamat kepada Ibu Nurmalita atas rangkaian kegiatan dari modul 1 sampai dengan modul 4 ini, dan saya berharap tetap menjaga motivasi dan tetap menjaga semangatnya, karena di modul 1.4 yang cukup melelahkan, ya, begitu banyak materi yang harus panjenengan selesaikan, dan ini merupakan rangkaian di penghujung modul 1.4. Jaga semangat, jaga kesehatan, dan nanti kita akan masuk, ya, panjenengan akan masuk ke modul 2.1 dan seterusnya. Sudah 4 modul panjenengan lalui dan masih ada 6 modul lagi, di mana modul 1, rangkaian modul 1 itu merupakan dasar, ya, dasar di mana itu menggugah dari dalam diri kita sendiri. Di situ di 1.1 bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara yang juga mengubah atau membuka wawasan kita untuk bagaimana memperlakukan murid. Selanjutnya saya berharap kepada Bapak dan Ibu semua yang akan mengikuti sesi ini, mohon nanti dapat dicermati dengan baik, dan harapan saya apa yang menjadi penyebaran dari praktik baik budaya positif
menjadi dukungan kita bersama demi memajukan sekolah kita yang adalah rumah kedua bagi murid. Kita tahu bahwa sekolah merupakan rumah kedua bagi murid kita, sehingga sudah seyogianya, sudah selayaknya sekolah menjadi tempat yang nyaman bagi murid-murid kita. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan sekolah sebagai tempat bercocok tanam dan guru adalah petaninya. Kita adalah pengelolanya, petaninya. Nah, anak-anak yang kita kelola, murid-murid merupakan benih yang ditanam agar tumbuh dengan baik. Seorang petani harus pandai mengelola lahannya, mengelola lahan tanah atau sawah agar benih-benih itu tumbuh dengan maksimal. Petani harus menyiapkan tanah yang baik, menjaga lingkungan yang baik, menghindari dari hal-hal yang dapat merusak benih itu untuk tumbuh. Dalam hal ini Bapak dan Ibu, seorang guru harus mengusahakan lingkungan yang baik, lahan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik, sehingga dengan demikian mereka mampu tumbuh, punya akar yang kuat di lahan yang sudah kita sediakan, tumbuh dan nantinya dapat berkembang dengan memaksimalkan potensi mereka. Kita harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik, sehingga tercipta iklim pembelajaran yang positif di lingkungan sekolah kita. Untuk menciptakan iklim yang positif, lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya benih atau murid kita, perlu ada pembiasaan-pembiasaan yang positif. Dan dalam hal ini adalah budaya positif itu. Jadi Ibu Nurmalita mengusahakan lahan yang baik itu melalui beberapa budaya positif, kebiasaan-kebiasaan baik untuk menciptakan iklim lingkungan yang positif di sekolah kita. Itu Bapak Ibu dasar dari pelaksanaan diseminasi budaya positif ini. Kiranya nanti kita semua dapat mencermatinya dan dapat mengambil inti sari ilmunya. Kita juga nanti mungkin kalau diperlukan ada perbaikan-perbaikan demi kemajuan dan pelayanan yang lebih baik kepada murid kita, mohon dapat diterima. Seperti itu ya Bu Nurmalita ya. Baik Bapak Ibu, saya kira itu sambutan dari saya, dan mungkin nanti kalau ada hal-hal dari Bapak dan Ibu yang sekiranya mendukung apa yang menjadi visi dari Bu Nurmalita untuk pelayanan yang terbaik kepada murid dapat disampaikan. Selanjutnya juga saya senantiasa mengajak Bapak dan Ibu untuk terus meningkatkan kompetensi kita sesuai dengan tuntutan yang ada, karena murid kita belajar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Untuk itu kita jangan sampai tertinggal. Paling tidak kita selangkah lebih maju dari murid kita untuk dapat memberikan
yang terbaik untuk mereka. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan dalam saya memberikan sambutan. Untuk selanjutnya saya mengucapkan selamat mengikuti diseminasi budaya positif SD Negeri 2 Kaliaman oleh Ibu Nurmalita SPD. Terima kasih, selamat siang, salam sejahtera. Waktu kami kembalikan kepada Ibu pembawa acara. Terima kasih atas sambutannya. Acara yang selanjutnya yaitu acara yang ketiga, penyampaian diseminasi yang akan disampaikan oleh Ibu Nurmalita SPD. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih untuk Ibu pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala SD Negeri 2 Kaliaman Ibu Kusmiati SPD SD. Yang saya hormati Bapak Ibu dan rekan-rekan guru beserta tenaga kependidikan dari SD Negeri 2 Kaliaman. Di sini saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif dari saya. Sebelumnya saya di sini tidak menggurui atau saya merasa pintar di Bapak Ibu. Di sini saya menularkan ilmu saya yang saya dapatkan di program guru penggerak yang selama ini saya ikuti di angkatan 9. Di sini sebelumnya saya akan memperkenalkan fasilitator saya yaitu Ibu Tri Handayani MPD dan pengajar praktik saya Bapak Sukamto SPD MSI dan saya sendiri yaitu PGP angkatan 9. Bapak Ibu pasti pernah mendengar atau mungkin mengucapkan tentang apa itu budaya sekolah. Kita sering mengucapkan budaya sekolah itu kepada murid kita, bahkan kepada rekan-rekan guru kita tentang budaya sekolah. Apa sih itu budaya sekolah, Bapak Ibu? Oke, Bapak. Terima kasih untuk waktu yang diberikan pada saya. Kami akan mencoba untuk memberikan wawasan arti daripada budaya sekolah. Menurut saya, budaya itu artinya cipta, karsa, dan kehendak serta rasa yang dilakukan oleh setiap orang untuk demi suatu kepentingan yang baik. Jadi arti budaya sekolah adalah suatu usaha untuk menciptakan sekolah itu memiliki hal-hal yang bersifat positif yang baik itu yang dilakukan oleh anggota sekolah itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Yunanto. Benar sekali, budaya sekolah itu adalah kegiatan atau usaha atau pembiasaan yang kita lakukan kepada murid, kepada guru untuk hal yang lebih positif. Pembiasaan yang dilaksanakan terus-menerus dan konsisten. Itu baik dari kegiatan-kegiatan yang bersifat positif untuk hal yang positif. Dan selanjutnya, mengapa budaya sekolah itu penting? Budaya sekolah itu sangat penting karena dengan adanya budaya sekolah kita dapat mengetahui apa keinginan dari sekolah tersebut, apa hal yang ingin dituju dari sekolah tersebut. Budaya yang positif mencerminkan sekolah itu menjadi sekolah yang baik untuk muridnya. Seperti itu. Ini ya Bapak Ibu, budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah kita yang berpihak pada murid sehingga murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh rasa hormat dan tanggung jawab.
kebiasaan-kebiasaan tersebut yang dilakukan di SD kita termasuk adalah kebiasaan-kebiasaan yang penuh tanggung jawab yang akan menghasilkan kebiasaan-kebiasaan atau budaya-budaya positif itu. Ini adalah contoh budaya positif dari SD negeri kita, SD negeri 2 Kaliaman. Adalah budaya 5S, senyum, salim, sapa, sopan, dan santun. Ada juga pembiasaan pembacaan Asmaul Husna dan doa bersama untuk yang beragama non-Islam. Ada juga upacara pada hari Senin. Ini adalah pembiasaan-pembiasaan yang menghasilkan budaya positif bagi sekolah di SD negeri 2 Kaliaman ini. Ini adalah eksplorasi konsep yang saya pelajari pada pendidikan guru penggerak, dan ini adalah materinya. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kedua adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Keempat, keyakinan kelas. Ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, ada restitusi dari 5 posisi kontrol. Dan yang keenam adalah restitusi dari segitiga restitusi. Di sini saya akan meminta 2 perwakilan dari ibu-ibu untuk kita bermain atau berperan cobalah buka. Bisa Bu Esther dan Bu Ika maju ke depan untuk membantu saya berperan. Cobalah buka. Di sini ada cobalah buka kepala tangan. Bu Esther berperan sebagai A dan Bu Ika berperan sebagai B. Tugas dari Bu Esther adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Selanjutnya untuk rekan B atau Bu Ika, di sini bertugas adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan dari Bu Esther. Bu Esther bisa, Bu Ika bisa boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Bu Esther bersedia untuk membuka kepala tangan Anda. Coba Bu Ika, bagaimana Bu Ika mencoba untuk membuka kepala tangan dari Bu Esther? Terima kasih. Mulai nggih. Bu Esther, di tangannya Bu Esther ini ada apanya ya? Kasih tahu kan Bu. Nanti tak kasih uang. Dengan minta berapa? Rahasianya sebesar apa sih Bu? Coba saya lihat. Buka sedikit saja kelingkingnya. Titik nanti. Bu Esther, tolonglah bukakan. Ini saya punya uang loh Bu, 100.000 loh ini. Buka sedikit saja. Kasih lihat saya Bu, tolong Bu. Kalau Ibu tidak mau uangnya ini tak kasihkan Pani loh. Bu Esther, saya itu ingin tahu apa yang Bu Esther simpan di dalam tangannya Bu Esther ini. Yang digenggam ini kira-kira apa sih Bu? Bukan kelingkingnya saja sedikit. Jempolnya. Jari tengah. Kalau nggak mau tak itik-itik nanti. Tak kelindiki ya Bu. Ayo Bu Lita, kita itik-itik saja Bu. Masih konsisten ya, tidak mau membuka tangannya ya, kepalanya. Gimana ini caranya? Ada yang punya ide Bu? Kira-kira Bu Esther diapakan ini? Tak kasih uang 100.000
ibu enggak mau. Enaknya dikasih apa ya? Dikasih es jus? Tetap tidak mau. Maunya apa Bu Esther? Gimana Pak? Dikitik-kitik aja Pak. Ayo Pak, kita sama-sama kitik-kitik Bu Esther Pak. Ayo Bu Lita ikut kitik-kitik Bu Lita. Ayo Bu. Tetap tidak mau ternyata Bu Lita. Ternyata Bu Esther ini punya konsisten, pendiriannya teguh. Ya, terima kasih Bu Esther, Bu Lita. Terima kasih untuk Bu Ika dan Bu Esther. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Oke, Bu Esther, tadi saya bertanya, kenapa Bu Esther kok tidak mau membuka kepalanya? Padahal sudah dimarahi Bu Ika, sudah dikasih uang, sudah mau digelitikin juga, alasannya kenapa Bu? Ya, terima kasih. Saya pokoknya tidak mau membuka kepalan tangan saya karena isi kepalan tangan saya itu tadi sangat penting dan sangat rahasia sekali buat diri saya pribadi. Terima kasih. Terima kasih Bu Esther. Terima kasih untuk konsistennya dalam mengepalkan tangannya. Jadi kita itu punya pemikiran apakah kita bisa tetap mau mempertahankan apa yang menjadi rahasia kita atau kita mau membukanya untuk orang lain. Seperti itu ya Bapak Ibu. Lanjut. Nah, di sini perubahan paradigma teori kontrol itu ada 4 ilusi. Yang pertama, kritik dan membuat merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Benar apa salah Bapak Ibu? Kritik dan membuat merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Tidak benar ya, itu adalah ilusi atau sesuatu yang salah. Kritik, karena kalau kita mengkritik itu bisa jadi kita menerima atau kita mau menghindari dari kritik tersebut, tergantung kita sendiri. Yang kedua, guru mengontrol murid. Benar apa salah? Guru mengontrol murid. Mungkin kalau dulu benar ya Bapak Ibu, kita bisa mengontrol murid, apa yang kita inginkan harus dilaksanakan oleh murid. Tapi kalau untuk kurikulum merdeka sekarang tidak bisa, karena apa yang kita inginkan itu bisa jadi tidak diinginkan oleh murid kita. Jadi kita mengikuti murid kita, apa yang menjadi bakat minatnya harus kita asah untuk murid kita. Yang ketiga adalah orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tidak semua orang dewasa memiliki hak memaksa, karena anak sekarang itu mungkin tidak bisa dipaksa. Murid-murid sekarang itu tidak bisa dipaksa, mereka mempunyai dunianya sendiri. Dan yang keempat adalah penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Benar apa salah Bapak Ibu? Penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Itu adalah penguatan positif itu mungkin untuk sementara saja, tapi untuk jangka panjangnya adalah berbeda. Nah, seperti ini. Perubahan paradigma teori kontrol. Stimulus respon adalah realitas atau kebutuhan kita sama. Padahal untuk teori kontrolnya adalah realitas atau kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Jadi dari orang satu dengan orang yang lainnya itu mempunyai kebutuhan berbeda-beda. Seperti juga murid kita, murid yang satu dengan murid yang lain itu mempunyai kebutuhan yang berbeda. Yang kedua adalah stimulus responnya, semua orang melihat hal yang sama. Untuk teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Benar sekali ya Bapak Ibu. Misal contohnya adalah murid kita. Ketika murid kita melakukan kesalahan, mungkin kita pikirnya anak itu adalah anak yang nakal. Kira, oh anak itu nakal karena dia melakukan kesalahan. Tapi dalam teori kontrol itu berbeda. Dia mempunyai alasan yang lain untuk melakukan kesalahan tersebut. Apakah dia membela diri atau untuk apapun, dia mempunyai gambaran yang berbeda. Yang ketiga adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pada teori kontrol, kita
keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kita mempunyai perilaku, mungkin ya Bapak Ibu, kita melakukan perilaku itu buruk, tapi di mata orang lain kita perilaku yang kita lakukan itu mempunyai tujuan yang berbeda. Mungkin kita mempunyai tujuan untuk mendisiplinkan anak. Misalnya kita memberi hukuman kepada anak. Tugas kita adalah untuk memiliki tujuan untuk mendisiplinkan. Misalnya anak itu tidak memakai seragam, kita kasih hukuman. Untuk orang lain itu adalah sebuah kesalahan, tapi untuk diri kita mungkin kita memiliki tujuan pada anak tersebut untuk mendisiplinkannya. Yang kelima adalah orang lain bisa mengontrol saya. Untuk teori kontrolnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Betul Bapak Ibu? Orang lain bisa mengontrol saya. Apakah seperti itu? Tidak. Hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Yang keenam, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Untuk teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Untuk stimulus respon yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya adalah model berpikir menang dan menang. Di sini disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Makna kata disiplin adalah seseorang yang memiliki disiplin diri, berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Di sini saya ambil nilainya adalah pada profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak agar berperilaku tanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seseorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi, sesuai pendapat dari Alfie Kohn. Nah, di sini ada 3 motivasi perilaku. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Menurut Bapak Ibu, ini motivasi intrinsik atau ekstrinsik? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Berarti ada hukuman. Berarti motivasi dari luar nih Bapak Ibu. Ekstrinsik dari luar, karena dia tidak mau mendapatkan hukuman, jadi mereka disiplin. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Berarti ekstrinsik atau intrinsik? Ekstrinsik juga, karena ada penghargaan, ada imbalan, ada hadiah dari orang lain sehingga dia termotivasi. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berarti dari dalam dirinya atau instrinsiknya sendiri. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Saya akan membahas yang hukuman dulu. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata atau verbal mungkin ya Bu ya. Dan konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Untuk yang restitusi adalah proses
proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri, memperbaiki hubungan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang salah pada kelompoknya. Ini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini saya punya pertanyaan Bapak Ibu. Iva kurang menguasai pembelajaran matematika, sehingga pada saat pembelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di dalam kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Di sini ada pertanyaan, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva dan mengapa? Ada Bapak Ibu yang mau memberikan sarannya atau jawabannya? Kayaknya kurang setuju ya Bu. Mengapa? Karena Iva tadi kan iya, tapi seharusnya tidak langsung ke depan kelas, langsung jadikan anak-anak kaget ya. Maksudnya anak-anak jadi tertawakan. Seharusnya kita mendekati secara didekati kepada anaknya dulu sebelum itu memang konsekuensinya. Cuma kalau bisa kan kita dekati anaknya dulu, pendekatan, kemudian dikomunikasikan, ya seperti itu ya dulu. Ya itu jawabannya kedua Bu. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Terima kasih untuk Bu Erna jawabannya. Apakah Anda setuju dengan Pak Seno? Benar, saya juga tidak setuju Bu dengan apa yang dilakukan Pak Seno. Tidak menggambar, dia tidak mengerjakan pembelajaran matematika, malah menggambar sendiri, dan dia sehingga dia dihukum oleh Pak Seno di depan kelas untuk memegang hidungnya sampai pembelajaran selesai. Terima kasih. Nah, di sini saya punya beberapa kalimat di sini. Kita pilih hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Konsekuensi. Membersihkan coretan yang ada di meja tulis, hukuman atau konsekuensi? Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan seragam lengkap. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, merapikan kelas karena telah membuat banyak sampah saat istirahat. Konsekuensi, membersihkan kolam sekolah karena membuat menangis adik kelas. Ya betul sekali ya Bapak Ibu. Itu adalah beberapa hukuman dan konsekuensi. Jadi sekarang kita paham ya, apa itu hukuman, apa itu konsekuensi yang kita berikan kepada murid kita. Nah, dihukum oleh penghargaan di sini. Penghargaan itu tidak efektif. Benar sekali ya Bapak Ibu ya. Karena penghargaan itu hanya memberikan motivasi kepada anak untuk sementara saja, tidak untuk selamanya. Dia mendapatkan penghargaan, jadi dia berusaha untuk
Disiplin misalnya, disiplin karena ada penghargaan, jadi penghargaan itu tidak efektif. Yang kedua, penghargaan merusak hubungan. Benar ya Bapak Ibu? Penghargaan itu sangat merusak hubungan tuh. Karena kadang siswa yang tidak dapat penghargaan, aku ora seneng karena tidak dapat penghargaan dari Bapak Ibu. Jadi dia merasa kesal. Jadi bisa merusak hubungan antara guru dengan murid tersebut. Yang ketiga adalah penghargaan mengurangi ketepatan. Betul sekali. Karena banyak beberapa murid yang misalnya dia disuruh disiplin, dia hanya mengincar penghargaannya tersebut, bukan dari dirinya sendiri, bukan tepat. Yang keempat adalah penghargaan menurunkan kualitas. Betul sekali. Karena selama tidak ada penghargaan, murid itu tidak akan ada motivasi dari dalam dirinya sendiri. Dia hanya mengincar penghargaan atau imbalan yang didapat. Nah, sekarang kita ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebijakan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Di sini keyakinan kelas itu dibuat oleh murid atas persetujuan murid dan guru. Sedangkan untuk peraturan itu biasanya sudah ditulis, sudah dibuat oleh guru atau sekolah yang membuat. Jadi mengapa kita harus memilih keyakinan kelas dan tidak peraturan kelas? Itu alasannya. Nah, di sini keyakinan kelas, kesepakatan kelas lebih rinci dan detail. Kesepakatan kelas itu konkret dan lebih mirip pada peraturan. Nilai keyakinan kelas bersifat abstrak, berisi nilai-nilai kebajikan yang diyakini sebagai nilai kebijakan universal. Nilai-nilai kebijakan yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Pasti kita hidup itu memiliki kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, kebutuhan kesenangan atau fun, kebutuhan kebebasan, freedom, kebutuhan penguasaan atau power. Begitupun murid juga memiliki 5 kebutuhan yang mereka inginkan dalam kelas kita. Nah, di sini Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Kira-kira Doni di sini kebutuhan apa yang ingin dipenuhi dari Doni? Kebutuhan apa, Bapak Ibu? Kebutuhan hidup ya, kebutuhan hidup tadi. Nah, ini kebutuhan untuk bertahan hidup. Dan yang kedua, mungkin dia itu tidak mendapatkan bekal, tidak mendapatkan bekal dari orang tua, kasih sayang dan rasa diterima dari lingkungan sekitarnya. Harusnya dikasih oleh teman-temannya seperti itu. Nah, ini kebutuhan apa yang aku inginkan? Kira-kira ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Termasuk kebutuhan apa yang
betul sekali ya Bapak Ibu. Jadi semoga kita bisa menjadi guru yang bisa memenuhi apa kebutuhan murid-murid kita di kelas nanti. Nah, ini ada posisi kontrol. Di sini ada posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, ketiga teman, keempat memantau, dan kelima adalah manajer. Mungkin dalam kita mengajarkan murid kita pernah melakukan posisi dari kelima kontrol tersebut. Yang pertama mungkin penghukum. Pernah nggak Bapak Ibu menjadi posisi kontrol penghukum? Boleh bercerita Bapak Ibu? Mungkin ingin bercerita tentang penghukum, merasa bersalah, teman, memantau, atau manajernya? Ada yang mau bercerita? Oh iya, monggo Bu ya. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Ibu, Bapak yang saya hormati, selama ini saya merasa seperti tertampar. Karena apa? Awalnya sebelum saya mengikuti pendidikan guru penggerak, saya belum begitu memahami tentang bagaimana seorang pendidik yang benar. Dan ini kita diingatkan melalui Ibu Nurmalita CGP Angkatan 9, di mana posisi kontrol itu ada 5: penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Dulu sering kali saya itu memposisikan diri saya sebagai penghukum. Kalau ada murid yang bersalah nanti dihukum, kamu nanti maju ke depan menghapus papan tulis. Nah, seperti itu. Terus kadang juga teman-teman ngajak membuat konsekuensi. Kalau tidak mengerjakan piket nanti disuruh Bu, ngosek WC misalkan. Itu kan termasuk hukuman ya. Tapi tidak sampai saya menghukum anak secara fisik gitu, tidak, jangan sampai ya. Terus membuat merasa bersalah itu juga, ini kadang membuat anak menjadi sakit hati. Kalau kita menyinggung anak itu sampai merasa bersalah itu kasihan ya. Nanti mungkin Bapak Ibu kita bisa belajar dari sini, kita bisa mengubah diri kita. Mungkin 5 posisi kontrol apa yang paling baik yang bisa kita terapkan menjadi seorang guru atau menjadi teladan bagi murid-murid kita. Gitu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Ika atas ceritanya ya tadi ya. Betul sekali. Di sini posisi kontrol ada 5. Yang pertama penghukum. Di sini guru itu berbuatnya biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, kamu itu salah, seperti itu. Menyakiti, menyindir katanya Bapak Ibu ya. Kita sering melakukan itu tersebut. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan menghukum kamu. Saya akan menyuruh kamu menyapu halaman, seperti itu. Padahal hasilnya tersebut adalah siswa menjadi pemberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Itu untuk posisi kontrol penghukum. Dan yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Di sini berceramah guru menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Guru berkata, kamu sudah mengecewakan ibu, bapak guru. Jadi hasilnya itu adalah siswa akan menyembunyikan sesuatu yang ingin mereka katakan. Biasanya lebih memendamnya sendiri. Terus siswa menyatakan, tidak saya Bu, tidak saya yang bersalah, seperti itu. Mereka banyak yang berbohong. Itu adalah posisi kontrol dalam menghukum dan membuat orang merasa bersalah. Di sini posisi kontrolnya adalah negatif. Dan yang ketiga adalah teman, membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Lakukan untuk Bapak Ibu ya anak-anak. Ayo, kamu sudah bantu membereskan mejanya ibu guru. Jadi kita menganggap anak itu sebagai teman kita. Jadi anak itu akan merasa ketergantungan. Alah, bu guru apian ngomongnya kok be aku. Nah, seperti itu. Orangnya lemah lembut, mudah apian. Nah, itu adalah hasil dari posisi kontrol teman. Yang keempat adalah pemantau, menghitung dan mengukur. Apa peraturannya coba? Misalnya dikatakan, apa konsekuensinya jika kamu melakukan kesalahan? Nah, nanti hasilnya pada posisi
ibu guru atau bapak ibu gurunya. Dan yang terakhir adalah posisi kontrol diri dalam manajer. Di sini mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Hasilnya pada posisi manajer di sini adalah menguatkan watak atau karakter. Dari kelima posisi kontrol tersebut, menurut Bapak Ibu, posisi apa yang harus kita miliki? Betul sekali, manajer ya Bapak Ibu, karena di sini manajer adalah kita bisa mengontrol anak tersebut, anak itu merasa tidak takut, dia mampu untuk memperbaiki kesalahannya tersebut. Nah, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh orang tua atau guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini ada 3 tahapan pada segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, mengapa restitusi itu penting? Mengapa restitusi penting? Rasa bersalah itu menguras energi. Benar gak Bapak Ibu? Ketika kita mempunyai kesalahan, maka kita akan berpikir terus, kenapa ya saya berbuat kesalahan? Kenapa ya saya tadi membuat kesalahan tersebut? Kita akan berpikir terus sehingga menguras energi. Kedua, ketika kita bersalah, kita mengalami identitas kegagalan. Kalau kita merasa bersalah, itu kita merasa kita itu gagal. Harusnya saya tidak seperti itu tadi. Saya sudah gagal, berarti saya sudah tidak bermanfaat lagi. Seperti itu. Yang terakhir adalah perasaan bersalah membuat kita terperangkap pada masa lalu, di mana kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Benar sekali. Ketika kita melakukan kesalahan, pasti kita ingat terus, walaupun itu kesalahannya sudah lama, kita akan selalu mengingatnya. Kita masih terperangkap akan masa lalu tersebut. Oke, terima kasih. Itu adalah beberapa diseminasi dari budaya positif saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan semoga kita bisa menjadi guru yang bisa menerapkan diseminasi tersebut kepada murid kita. Terima kasih. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih atas materi yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Untuk acara selanjutnya yaitu acara lain-lain, Bapak Ibu ngobrol yang lebih lanjut atau memasukkan. Telah mengikuti diseminasi pada siang hari ini yang dibawakan atau disampaikan oleh guru penggerak angkatan 9 yaitu Ibu Nurul Manita SPD. Saya akan memberi tanggapan, sekelas tanggapan dari saya. Diseminasi ini ternyata sangat bermanfaat sekali buat kita sebagai seorang guru. Terima kasih Bu Manita yang sudah menyebarkan ilmunya pada siang hari ini, sehingga ini sebagai bekal atau modal kami sebagai guru yang bisa menjadi kontrol manager untuk mendidik anak-anak kita. Demikian, dan untuk Ibu Nurul Manita supaya tetap semangat melanjutkan programnya. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya dari Ibu Suharsi. Apakah ada yang lain, Bapak Ibu Guru, monggo? Ada tanggapan, masukan ataupun saran, tanya jawab mungkin?
Terima kasih Ibu Rate untuk waktunya. Izinkan saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ibu Nurmalita. Terima kasih untuk praktek baik dan juga penyebaran ilmu yang sudah kita terima bersama. Saya berharap apa yang disampaikan Bu Nurmalita menjadi penguatan tersendiri bagi kita. Kita koreksi diri selama ini. Dari 5 posisi kontrol itu, yang pertama menjadi penghukum, yang kedua apakah kita menjadi pembuat merasa bersalah, yang ketiga apakah kita bisa menjadi teman atau pemantau, atau sudahkah kita memposisikan diri menjadi manajer. Kalau dari kelima posisi kontrol tersebut Bapak dan Ibu, seperti yang sudah dipraktekkan tadi dengan kepalan tangan oleh Bu Esther dan bagaimana Bu Ika merayunya agar mau membuka tapi Bu Esther tidak bersedia, itu bahwa motivasi terbesar itu ada di intrinsik, motivasi dari dalam. Dan dari kelima posisi kontrol itu bagi murid untuk keberlangsungan, 4 diantaranya adalah motivasi eksternal, penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian teman dan pemantau, itu masuk dalam motivasi eksternal. Nah, kalau motivasi internal itu ada di posisi manajer. Ini yang membuat PR kita bersama. Bagaimana kita bisa membuat murid itu merasa sadar. Kalau dari mungkin posisi penghukum itu mungkin kita menghardik, menunjuk-nunjuk, bahkan menyakiti bukan secara fisik, tapi mungkin kita dengan ucapan kita menyakiti dengan psikis ya. Jadi murid merasa sakit, tadi dikatakan menyindir, murid merasa tersindir dan sakit. Tapi dalam posisi manajer, bagaimana kita pandai-pandainya membuat pertanyaan-pertanyaan di mana itu menggali peserta didik murid kita, mengapa dia melakukan hal tersebut, kemudian apakah itu baik untuk dia menurut kamu, nak, yang baik menurutmu itu yang mana. Nah, inilah konsep menebalkan. Artinya apa? Menebalkan perilaku-perilaku baik bagi murid kita. Itu tugas kita. Kita bagaimana bisa menebalkan laku baik dari mereka dan menipiskan laku yang tidak baik. Itu jadi rangkaian modul 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4 ini saling terkait, Bapak dan Ibu. Itu yang menjadi umpan balik dari saya, Ibu Nurmalita dan Bapak Ibu semua. Saya juga berharap selama ini dari awal, maaf ya, ini saya sekedar sharing saja. Dari awal saya di sini memposisikan diri, walaupun saya yang dituakan, saya yang diminta untuk mengkoordinir, tetapi saya berusaha untuk tidak mempraktekkan 4 kontrol tersebut. Baik penghukum, pembuat merasa bersalah, saya berusaha, walaupun masih dalam proses, saya berusaha untuk bagaimana saya bisa menggali potensi Bapak Ibu semua. Saya tidak memaksa, tetapi saya terus memotivasi. Seperti itu, Jadi kadang kalau saya ditanya ini baiknya bagaimana, maaf ya Bu Herseh, pripun Mbak, menurut jenengan pripun Bu, gitu Makanya saya
kembali bertanya, saya ini pripun? Nah, ini bagian dari ilmu yang saya dapat itu Ibu Bapak. Jadi bukan berarti saya tidak mau ambil pusing, tidak mau berpikir berat, tidak. Tapi bagaimana saya ingin kita itu punya hati ke sini, kita punya potensi untuk menyelesaikan program ini seperti itu. Ngoten nggih Bapak Ibu. Jadi posisi itulah yang ingin saya munculkan, motivasi dari dalam diri kita sendiri, terutama saya sendiri seperti itu. Dari dalam diri kita sendiri, kita tidak merasa terbeban, tapi kita merasa kita handarbeni seperti itu. Itu maaf kalau malah membingungkan. Malah membingungkan, saya mohon maaf. Ngoten, terima kasih dan waktu kami kembalikan kepada Ibu Prate. Monggo Ibu. Terima kasih atas tanggapan yang disampaikan oleh Bu Pos. Terus selanjutnya dari Bu Ena. Terima kasih Bu. Di sini saya juga ingin memotivasi saja. Semoga kita juga bisa mengadopsi dari hasil tadi ya dari Bu Nurmalita. Di sini saya hanya ingin menekankan kita semua, semoga kita dalam mengajar siswa itu atau memberikan hukuman tadi atau konsekuensi, kita coba bersama-sama berkolaborasi dengan teman-teman. Mulai dari sekarang kita terapkan restitusi ya Bu, ketika menghadapi apa saja permasalahan di sekolah. Tadi yang disebutkan Bu Nurmalita, yaitu ada menstabilkan identitas dulu, kemudian ada validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Misalnya seperti ini, anak membuang sampah sembarangan itu sudah lumrah ya, malah hampir semuanya di semua sekolah sepertinya ada. Kita tanya, contohnya gitu ya, anak membuang sampah sembarangan, kemudian kita dekati dengan cara anak itu dipanggil ke suatu ruangan yang tentunya tidak ada yang tahu. Terima kasih atas sambutan tanggapan yang disampaikan oleh Bu Ena. Acara selanjutnya yaitu penutup. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan membacakan dalam bersama-sama. Bagi yang beragama selain Islam menyesuaikan. Mari saya dengarkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, perkenalkan saya Kusmiati, Kepala Sekolah SD Negeri 2 Kaliaman, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara. Kali ini saya akan melakukan testimoni terhadap salah satu guru saya yang mengikuti program Guru Penggerak Angkatan 9, yaitu Ibu Nurmalita. Dengan keikutsertaan Ibu Nurmalita dalam pendidikan guru penggerak, tentunya sangat berdampak positif bagi sekolah kami. Banyak perubahan yang terjadi pada diri Ibu Nurmalita yang tidak hanya bermanfaat bagi pribadinya, akan tetapi juga berimbas pada rekan-rekan guru dan murid di sekolah. Perubahan yang dimulai dari kelas, diantaranya pembuatan kesepakatan kelas, melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid, melakukan variasi pembelajaran, menghargai pendapat murid, dan lebih berfokus pada
karakter murid. Pengetahuan yang diperoleh dari program pendidikan guru penggerak juga didiseminasikan kepada rekan guru di sekolah untuk melakukan praktik baik dan implementasi bersama. Komunikasi dan kolaborasi semakin meningkat. Ide dan gagasan untuk kemajuan sekolah juga dilakukan pada forum diskusi komunitas praktisi atau komunitas belajar di sekolah guna memberikan pendampingan dan layanan belajar yang optimal pada murid. Selamat dan semangat untuk Ibu Nurmalita. Semoga gerak langkah perubahannya dapat menginspirasi Bapak dan Ibu guru lain untuk mengikuti jejaknya, sehingga semakin banyak Bapak Ibu guru yang terus belajar, terus berkarya, dan semakin berdaya untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Salam guru penggerak untuk Ibu Nurmalita dan Bapak Ibu guru hebat lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat siang anak-anak. Hari ini kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Apa sih itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang ingin kalian inginkan dari kelas ini. Misalnya, Bu, aku ingin kelas yang bersih. Nanti bisa ditulis, nanti Bu guru akan kasih kertas ini satu persatu. Setiap satu anak nanti menulis satu keinginannya, ya. Keinginannya ditulis satu persatu. Setelah itu nanti bisa ditempel di kertas ini. Nanti kita akan koreksi apa sih keinginan kalian. Guru akan bagi satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safadia Fernanda, siswa kelas 6 SDN Negeri 2 Kaliaman. Terima kasih Bu Nurmalita. Setelah adanya keyakinan kelas menjadi bersih, rapi, dan nyaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.